Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tanurul Hawalik akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar linguistik dan filologi dengan judul kodikologi dan tekstologi. Ilmu filologi berkaitan erat dengan bahasa, sastra, dan budaya. Objek kajian ilmu ini tak lepas dari ketiga unsur tadi yang bersumber dari naskah-naskah kuno. Namun, sebelum filolog membahas lebih lanjut tentang apa itu kodikologi ataupun tekstologi, filolog harus mengetahui apa itu naskah. Ada catatan penting sebelum membahas lebih lanjut tentang apa itu naskah sendiri. Banyak orang yang salah paham mengenai naskah, bahwa naskah itu berbeda dengan prasasti. Perbedaan naskah dan prasasti bisa kalian lihat dalam PPT yang telah saya tampilkan. Pertama, naskah adalah tulisan tangan pada buku dan bahan tulisan, sedangkan prasasti adalah tulisan pada batu, batu bata, logam, gerabah, kayu. Kedua, naskah biasanya panjang dan memuat informasi yang lengkap, sedangkan prasasti biasanya pendek, ringkas, dan seringkali untuk pengumuman, penanda, ukiran nama, dan jabatan. Ketiga, naskah biasanya anonim, sedangkan prasasti biasanya ada nama dan tahun. Dan yang terakhir, naskah banyak karena disalin, sedangkan prasasti hanya sedikit. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang definisi naskah itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan KBBI, ada 4 poin, yaitu naskah adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan. Naskah adalah karangan seseorang yang belum diterbitkan. Naskah adalah bahan-bahan berita yang siap dan set. Dan yang terakhir, naskah adalah rancangan. Dalam filologi terdapat sebuah ilmu yang dinamai kodikologi. Jika filologi mengkhususkan kepada pemahaman isi atau kandungan teks, kodikologi khusus membahas segala aspek secara naskah, dimulai dengan bahan naskah, tempat penulisan, perkiraan penulisan naskah, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang naskah-naskah kuno. Kodikologi berasal dari kata Latin yaitu codex, bentuk tunggal dan bentuk jamaknya adalah codies. Dalam bahasa Indonesia, kata codex itu diterjemahkan dengan naskah. Menurut Robson dalam bukunya Prinsip Filologi Indonesia, kodikologi dapat diartikan sebagai pelajaran naskah. Sedangkan menurut Barit dalam bukunya Pengantar Teori Filologi menyatakan bahwa kodikologi adalah gulungan buku tulisan tangan pada teks kuno. Yang terakhir menurut Yudiafi, kodikologi adalah mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Kemudian juga ada pendapat dari ahli bahasa Yunani yang mengenyam pendidikan di École Normale Supérieure Paris. Salah satu pengarang karya Les Manuscrits yaitu bahwa tugas dan lingkup kodikologi meliputi secara naskah, koleksi naskah, tempat penyimpanan naskah, perdagangan naskah, penggunaan naskah, dan penyusunan dan daftar katalog. Jika kita berbicara tentang pernaskahan, unsur-unsur apa saja yang dapat kita ketahui? Banyak hal yang dapat kita bicarakan sehubungan dengan pernaskahan itu, antara lain tempat penyimpanan naskah, cap kertas atau yang biasa kita kenal dengan watermark dan countermark, umur dan daya tahan, penulisan, iluminasi, dan ilustrasi. Membahas tempat penyimpanan naskah, tentu banyak sekali daerah yang menyimpan naskah-naskah kuno. Salah satunya yang ada di Perpustakaan Nasional, yang menghimpun sejak 2 abad diawali Batavia, Genotabat, Van Koosten, and Wataspen. Naskah yang tersimpan juga banyak tersebar di balai bahasa, museum, pesantren, yayasan, pemerintah daerah, masjid, perpustakaan universitas, dan istana. Di Yogyakarta sendiri, banyak naskah yang tersimpan di Kesultanan, Pura Paku Alaman, museum-museum, balai bahasa, balai kajian sejarah dan nilai-nilai tradisional, Gria Dewantara, proyek Javanologi, dan Universitas Gajah Mada. Kemudian setelah membahas tempat penyimpanan naskah, kita akan membahas alat naskah. Alat naskah adalah suatu yang dipakai untuk menulis teks sehingga menjadi sebuah naskah. Albert Ingold menyatakan bahwa pada masa lampau di seantero dunia, tulisan-tulisan diabadikan dalam berbagai benda, seperti bambu dan sutra di Cina, daun palma di India, batu tanah liat di Mesopotamia, baja linen Phileum sutera perkamen di Iran, kertas di Eropa, kain di Birma, kulit binatang di Ibrani, dan ada juga di daerah yang menulis di batu, kulit kura-kura, serta tulang gading. Di Indonesia sendiri, naskah-naskah biasanya ditulis di alas atau bahan yang berasal dari kertas daluang, yaitu sejenis kertas yang dibuat secara tradisional dari kulit kayu bagian dalam. Saat ini, yang memproduksi kertas tersebut berada di daerah Garut, Purworejo, dan Ponorogo. Biasanya di dalam naskah terdapat watermark atau yang biasa disebut dengan cap kaki, yaitu gambar yang membayang di dalam kertas. Yang paling tertua yaitu sekitar tahun 1282 Masehi. Watermark yang ada garis tipis horizontal dan garis tebal vertikal berarti menandakan naskah terbuat sebelum tahun 1810 Masehi. Tujuannya untuk simbol dagang, kualitas, dan ukuran kertas. Deskripsi naskah mencakup judul naskah, tempat penyimpanan naskah, nomor naskah, ukuran naskah, jumlah halaman, jumlah baris, huruf dan bahasa tinta alas naskah, garis tebal dan garis tipis dalam watermark, kondisi naskah, kolofon atau yang biasa kita kenal dengan keterangan tempat, waktu penulisan,
penyalin yang terletak di awal atau akhir naskah. Kemudian gambar, jilid naskah, dan catatan. Catatan penting lainnya yaitu ketika ingin menentukan umur sebuah naskah, penentuan umur naskah bisa dilihat dari dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kolofon, watermark, dan gambar, sedangkan eksternal mencakup sejarah, penyimpanan naskah, dan teks lain. Sama halnya dengan kodikologi yang mempelajari seluk-beluk naskah atau kodeks, tektologi juga merupakan bagian dari ilmu filologi yang mempelajari seluk-beluk teks. Teks sendiri mempunyai arti yaitu kandungan atau muatan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Dalam penjelmaan dan penurunannya, secara garis besar dapat disebutkan adanya 3 macam teks, yaitu teks tulisan atau naskah tulisan tangan, dan yang terakhir teks cetakan. Teks terdiri atas isi, yaitu ide-ide atau amanat yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca, yaitu cerita dalam teks yang dapat dibaca dan dipelajari menurut berbagai pendekatan melalui alur, perwatakan, gaya bahasa, dan sebagainya. Objek penelitian filologi terdiri dari 2 hal, yakni naskah dan teks. Perbedaan antara 2 hal itu baru terasa apabila ditemukan naskah yang muda tapi mengandung teks yang tua. Artinya, suatu teks yang sudah tua disalin kembali menggunakan media baru pada waktu yang lebih akhir, sehingga secara fisik naskah kelihatan muda, tetapi teks yang terkandung tergolong tua. Barrett menyebutkan ada 10 prinsip Lichachev yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk penelitian tekstologi yang pernah diterapkan terhadap karya-karya monumental sastra lama Rusia. Ke-10 prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Salah satu di antaranya penerapannya yang praktis adalah edisi ilmiah teks yang bersangkutan. Kedua, dimulai dari penyuntingan, artinya penelitian teks harus didahulukan dari penyuntingannya. Ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, teks harus diteliti sebagai keseluruhan. Ini adalah prinsip kekompletan pada penelitian teks. Yang ketujuh, bahan-bahan yang mengiringi sebuah teks dalam naskah harus diikutsertakan dalam penelitian. 8. Perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. 9. Pekerjaan seorang penyalin dan kegiatan skriptoria seperti halnya lembaga harus diteliti pula secara menyeluruh. 10. Rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan dalam naskah-naskah. Cara kerja atau langkah kerja penelitian filologi adalah tahapan kerja dalam penelitian filologi yang memiliki keterkaitan antar tahapannya. Langkah pertama yaitu dari penelitian filologi yaitu inventarisasi naskah atau pengumpulan data. Langkah ini dilakukan jika sudah menentukan objek. Inventarisasi naskah sendiri memiliki pengertian yaitu meneliti jumlah naskah yang dijadikan sumber penelitian beserta varian-variannya. Misalnya melihat katalog di dalam dan di luar negeri. Katalog sendiri mempunyai pengertian buku yang berisi berbagai naskah dalam satu koleksi. Dan katalog secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu katalog deskriptif dan katalog daftar. Dalam teks naskah-naskah kuno tentunya seringkali kita temukan beberapa hal yang mungkin bagi kita itu kurang benar. Karena dalam teks atau naskah itu sendiri sangatlah harus diperhatikan. Karena banyak orang yang menyalin ke dalam tulisan yang berbeda dan dalam bahasa juga berbeda. Sehingga perlu adanya pengevaluasian lebih lanjut atau biasa juga disebut dengan kritik teks. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani, kritea, yang artinya seorang hakim, krinian yang berarti menghakimi, kriterion berarti dasar penghakiman. Artinya, kritik seorang filolog memberikan evaluasi terhadap teks, meneliti dan menempatkan teks pada tempatnya yang tepat. Kegiatan ini adalah tugas utama filologi. Langkah-langkah dalam mengkritik teks menurut Robson dibagi menjadi 4 bagian. Pertama yaitu membandingkan, kedua yaitu mengkonstruksi dengan cara metode setema, kemudian istilah yaitu arketik, hiparketik, omega, alfa, beta, dan yang terakhir yaitu emendasi, yang berarti perbaikan atas kesalahan-kesalahan di dalam teks. Langkah berikutnya yaitu transliterasi, yaitu cara memperkenalkan kandungan teks. Artinya, alih aksara atau pemindahan macam-macam tulisan yang dipakai atau lebih mudahnya adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain diikuti dengan terjemahan. Perlu dicatat bahwa transliterasi berbeda dengan transkripsi, yaitu memindah tulisan atau mengcopy. Adapun cara transliterasi yaitu membagi kata, menyesuaikan ejaan, dan menggunakan tanda baca dan berdasarkan kaidah. Terakhir, yang terpenting dari struktur penelitian filologi harus mencakup pendahuluan konteks umum naskah yang dikaji, kritik teks, pembahasan naskah, dan teks kontekstualisasi naskah. Berdasarkan uraian dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian filologi, filolog dapat menggunakan 2 teori induk. Pertama yang bergerak di dalam ranah penaskahan yaitu kodikologi, kedua yang bergerak di dalam isi naskah atau teks yaitu tekstologi, yang terbagi lagi kepada kritik teks, paleografi, transliterasi, dan perbandingan teks. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.